Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriana, NPM 23312036. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelumnya apa sih metode itu? Jadi, metode adalah cara terstruktur untuk memecahkan masalah dan mengembangkan solusi. Ini melibatkan langkah-langkah yang jelas dan terdefinisi. Nah, tujuan metode sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan memastikan kualitas hasil yang tinggi dalam pengembangan perangkat lunak. Metode sendiri terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada waterfall atau mode klasik, linear, dan tahap demi tahap. Nah, yang kedua ada agile, fokus pada iterasi, fleksibilitas, dan kolaborasi tim. Nah, yang ketiga ada scrum atau framework agile yang populer menggunakan sprint dan peran yang jelas. Nah, yang keempat ada Kanban, sistem visualisasi pekerjaan yang berfokus pada alur kerja dan peningkatan efisiensi. Nah, kemudian keuntungan menggunakan metode. Jadi, yang pertama ada kualitas tinggi. Metode membantu dalam menghasilkan solusi yang lebih berkualitas karena melibatkan langkah-langkah yang terstruktur dan terdefinisi. Yang kedua, efisiensi dan produktivitas. Proses yang terstruktur meningkatkan efisiensi, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas tim. Nah, yang ketiga ada pengelolaan risiko. Metode memungkinkan identifikasi dan mitigasi risiko yang potensial sejak dini dalam pengembangan perangkat lunak. Kemudian ada penerapan metode dalam pengembangan perangkat lunak. Ada beberapa fase. Yang pertama ada fase perencanaan, yaitu melibatkan analisis kebutuhan, pendefinisian ruang lingkup proyek, dan perencanaan tim. Nah, yang kedua ada fase desain, perancang arsitektur, interface, dan fungsionalitas perangkat lunak. Yang ketiga ada fase implementasi, menulis kode, menguji, dan mengimplementasikan perangkat lunak sesuai dengan desain. Nah, yang keempat ada fase pengujian, melakukan pengujian untuk memastikan kualitas, stabilitas, dan fungsionalitas perangkat lunak. Nah, yang kelima ada fase penerapan, melepaskan perangkat lunak ke lingkungan produksi dan memastikan kelancaran prosesnya. Nah, yang keenam ada fase pemeliharaan, menangani bug, meningkatkan fitur, dan memastikan perangkat lunak tetap terbarui. Nah, kemudian menentukan metode yang tepat, kita ada beberapa tahap. Yang pertama ada kompleksitas proyek. Semakin kompleks proyek, semakin rumit metode yang dibutuhkan. Nah, yang kedua ada ukuran tim. Metode yang agile lebih cocok untuk tim kecil dan iteratif, sedangkan metode waterfall cocok untuk tim besar. Nah, kemudian ada batasan waktu. Proyek dengan batas waktu yang ketat membutuhkan metode yang lebih cepat dan fleksibel. Nah, kemudian ada anggaran. Metode yang tepat akan meminimalkan biaya dan memastikan hasil yang sesuai dengan anggaran. Kemudian ada contoh penerapan metode. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan fungsionalitas perangkat lunak. Nah, kemudian yang kedua ada desain interface, merancang tampilan dan interaksi pengguna. Nah, yang ketiga ada pengembangan kode atau menulis kode perangkat lunak sesuai dengan desain. Dan yang keempat ada pengujian dan debug, menguji perangkat lunak dan memperbaiki kesalahan. Nah, yang kelima ada penerapan dan pemeliharaan, melepaskan perangkat lunak dan menangani bug dan meningkatkan di masa mendatang. Jadi kesimpulannya, metode adalah alat penting dalam pengembangan perangkat lunak. Memahami dan memilih metode yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang metode. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.